warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih seputar anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang masih tetap sama ya, aktivitas sehari-hari yang saya lakukan. Artinya bukan tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada permasalahan apapun. Jadi pagi tadi itu kecapean, jadi mager, malas, tidak punya semangat. Ketika tidak punya semangat, hanya mager saja, santai, lihat HP, terus sampai duhur, masih belum nemu semangat. Sama sekali tidak ada semangat untuk beraktivitas, karena memang tidak ada janjian, tidak ada apa. Kebetulan ini tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Jadi memang dianjurkan untuk tidak bepergian keluar rumah kecuali yang bekerja. Jadi saya bersantai memang. Saya niatkan dari kemarin sore itu saya sudah bersantai sampai pagi ini karena tidak ada yang harus dilakukan. Jadi saya tadi pagi begitu melihat, saya juga istri tidak jualan, jadi bingung apa yang dilakukan. Akhirnya jadi kaum rebahan terus dari pagi sampailah di duhur itu ketika saya melihat jendela dari dalam kamar itu, di luar itu lihat burung-burung itu lagi berterbangan, cari makan, jalan-jalan dan lain-lain. Kok panas-panas jalan-jalan, wah kok asik kayaknya. Akhirnya saya keluar rumah, langsung lepas baju, langsung jalan kaki mengitari rumah sekitar jam setengah satuan mungkin tadi. Jalan langsung muter, terus lari-lari kecil, langsung push up, langsung olahraga, langsung senam, langsung putar-putar badan, jalan cepat, kaki ditinggikan seperti jalan di tempat, baris berbaris. Saya lakukan itu ya kurang lebih 30 menitan lah, 30 menit. Kenceng banget badan, kenceng banget, keringat keluar segala macem, dan akhirnya bersemangat. Sekarang bingung ingin melakukan apa, saya bingung barusan mau kemana, terus mau ngapain, harus melakukan apa gitu. Bingung. Akhirnya saya buat video aja, video. Akhirnya terlintas. Jadi ketika tubuh kita kasih makan terus menerus ya, terus kita tidak ada gerak, tidak ada pergerakan yang signifikan, yang pergerakan yang bisa untuk membakar lemak dalam tubuh atau makanan yang kita makan tadi itu, kita hanya mencerna saja, terus diambil sari-sarinya oleh tubuh kita dan didistribusikan kepada yang dibutuhkan. Ketika kita tidak melakukan kegiatan, walhasil otomatis itu sudah dipastikan akan menjadi penimbunan atau kelebihan vitamin, kelebihan lemak, kelebihan kalori, kelebihan segala macam, dan mengakibatkan kegemukan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya sendiri selama sakit itu, setelah menurun berat badan, terus waktu itu kita jaga pola makan ya, dengan pola makan 7 kali sehari, 5 kali sehari, sampai sekarang sudah stabil di 5 kali. Stabil di 3 kali. Tapi 3 kalinya porsi normal hari ini sekarang, saudara, dengan aktivitas yang minim. Ketika tanpa aktivitas yang minim, saya buka baju, saya yang berkaca, ternyata ada banyak penimbunan lemak di dada, di tangan-tangan. Jadi terlihat seperti sedikit kegemukan buat saya. Dan saya yakin banget kalau saya timbang berat badan saya sekitar 74 mungkin. Artinya berarti saya kurang gerak, saya kurang aktivitas, saya kurang berolahraga. Harusnya idealnya itu di 72. Jadi saya kelebihan berat badan sekitar 2 kilo per hari ini. Setelah sakit ini sudah tidak begitu mikir, makannya sudah tertib segala macam. Nah, menimbulkan, ini bisa jadi PR lagi nih, bisa jadi permasalahan nanti kelak ketika berat badan ini semakin bertambah. Makanya saya putuskan untuk berolahraga. Yang semula olahraganya pagi atau sore, saya hajar olahraganya ini siang. Dengan terik panas matahari yang menyengat seperti ini, saya hajar tadi sambil lari. Paling tidak logika saya mungkin ya membuang sekitar 90-100 kalori lah mungkin. Sekitar segituan tadi saya. Terus saya makan siangnya saya undur mungkin sampai jam 2 makan siang, nanti makan malamnya jam 7. Setelah makan siang tidak boleh tidur, tidak boleh rebahan, harus beraktivitas lagi apapun itu, karena tidak boleh ada penimbunan lemak lagi di dalam tubuh. Jika mau sehat kan harus begitu. Kita harus menjaga benar-benar pola hidup kita. Pola makan kita sudah kita jaga, pola hidupnya yang harus mengimbangi, dijaga. Olahraganya itu harus diimbangi. Lah,
PR saya di situ sekarang, bukan masalah yang lain. PR saya itu mengimbangi pola makan yang sudah tertib ini. Ketika pola makan yang sudah tertib, kita harus mengimbangi betul pola hidupnya dengan olahraga yang cukup, dengan tidak boleh rebahan, dengan banyak aktivitas, dengan saya harus semangat lah, harus mencari kegiatan, pokoknya jangan menimbun lemak, jangan menimbun kalori. Itu beresiko nanti bisa jadi diabetes, bisa jadi ya orang-orang yang biasanya sakit dan pikirannya masih di lingkar itu saja. Nah itu yang biasanya itu terjadi penambahan penyakit, tidak menakut-nakuti. Karena memang saya sering baca artikel bahwasanya orang sakit anxiety disorder itu ketika sudah kena lambungnya, itu ketika dia tidak berpola hidup yang bagus, berat badannya akan jauh apa namanya membesar. Seperti orang yang saya pernah tanya itu, dia kena anxiety disorder itu 2 kali, waktu bujang umur 21, setelah itu umur 40-an dia kena lagi, kambuh lagi, tapi dengan belum ada teknologi ya, belum ada informasi yang jelas, dia hanya bersemangat saja untuk bisa sembuh. Dia pernah sedikit merasa ada sakit ginjal, sedikit merasa ada sakit jantung, mungkin itu halu ya, seperti kita dulu. Tapi yang jelas di usianya yang senja sekarang, sudah 70 ke atas, beliau itu badannya obesitas, terlalu gemuk, kode banget badannya. Kemarin saya datang ke sana untuk melihat, saya lihat ternyata badannya besar sekali, jalan aja sudah keberatan, olahraganya yang kurang. Nah, saya tidak ingin mencontoh yang seperti itu, tapi alhamdulillah saya cukup bangga melihat beliau yang masih sehat di umur segitu, dengan semangat yang tinggi. Pernah panic attack 2 kali, anxiety disorder berkepanjangan sampai bertahun-tahun. Yang pertama itu sekitar 2 tahun, yang kedua itu sekitar ya bertahun-tahun, pokoknya dia sering kambuh gitu, sering seperti itu ceritanya. Tapi dia bisa survive, beliau bisa survive, bisa sehat, seger banget. Ya, saya lebih terinspirasi dengan yang satunya, yang saya temuin satunya itu yang perempuan itu, badannya tetap kecil. Beliau menjaga aktivitasnya, beliau mengikuti organisasi keagamaan, organisasi masyarakat di desanya, selalu aktif dengan pola makan yang baik dan benar, dengan pola hidup baik dan benar. Begitu ngantuk beliau tidur, begitu belum waktunya tidur beliau tidak tidur, dia tidur hanya setelah duhur sampai sebelum asar, atau malam sampai subuh atau sebelum subuh sudah bangun. Pola itu diterapkan terus sampai detik ini. Beliau sekitar umurnya sekarang sekitar 63 mungkin ya, 63, masih aktif di organisasi dan lain-lain, masih seger banget, tidak pernah terlihat ada kendala, selalu terlihat senyum di wajahnya. Ketika saya ketemu di jalan beberapa kali, karena rumahnya dekat dengan saya, beliaunya itu yang perempuan itu dekat dengan saya sering sharing juga. Nah itu beliau punya anaknya itu kena anxiety disorder juga, tapi parah, pengendaliannya tidak sehebat ibunya, tidak sehebat orang-orang lama. Dia malah ada ke empedunya, ada ke jantungnya, ada ke itunya, artinya turunan. Tapi orang tuanya tidak ada masalah, orang tuanya sekarang baik-baik saja, sehat, seger, bisa jadi panutan. Tapi anaknya yang sekarang sudah mulai membaik, sekarang sudah habis pernah jantungnya melemah, empedunya melemah, tapi sekarang sudah membaik, sudah mulai bersemangat membaik, sudah terlihat olahraga dan lain-lain. Jadi saya melihat dari situ, penyakit penyerta itu bisa mengikuti ketika kita tidak melakukan penjagaan yang baik dan benar. Bukan untuk menakut-nakuti. Setiap manusia itu semakin bertambahnya usia itu pasti akan ada kelemahan-kelemahan dalam organ tubuh kita, karena memang kita sudah ditakdirkan untuk, sudah ada takarannya, umurnya itu ada takarannya. Semakin bertambahnya usia semakin menurun pula kekuatan fisik kita. Jadi kita harus menyadari itu. Bagaimana cara kita mengatasinya? Nggak bisa sebenarnya, tapi kalau untuk menyiasatinya bisa. Harus dengan olahraga, dengan pola makan yang baik dan benar, dengan pola hidup yang baik dan benar. Olahraganya itu masa otot dijaga, masa tulang dijaga. Olahraganya ya simpel, seperti saya tadi olahraganya hanya 30 menit. Kemarin libur, kemarinnya olahraga paling nggak 1 minggu itu saya 5 kali lah, 5 kali.
Terkadang kalau lagi aktif bener itu bisa sampai hampir setiap hari. Tapi kalau jalan kaki itu hampir setiap hari, hampir setiap hari. Jika saya hari ini tidak melakukan jalan kaki, besoknya akan saya gandakan. Karena saya punya target setiap hari itu seminim-minimnya saya itu harus berjalan cepat itu 500 meter. Tapi jika saya tidak melakukan tersebut, berarti besoknya saya harus melakukan 1 kilo. 1 kilo. Dan itu jauh dari standar kesehatan orang jalan kaki. Seharusnya kita itu berjalan kaki itu 3 kilo lah minimal. Dalam satu hari itu minimal 3 kilo. Kalau melihat dari kakek nenek kak kita, orang-orang lama, ketika beliau-beliau itu usianya itu ya meninggalnya rata-rata usianya di 86, di 83, 79 kan gitu kan. Di generasi 2 generasi sebelum kita. Itu karena beliau itu selalu jalan kaki. Keseringan jalan kaki. Saya melihat dulu, ada cerita sedikit ini. Tetangga saya itu dari saya masih kecil, artinya sekarang saya usia 43. Taruhlah saya waktu itu masih SD, usia SMP lah 13. Itu saya sudah melihat orang tersebut setiap hari jalan kaki. Dan sampai detik ini, ketika waktu itu saya umur usia 13, sekarang sudah 43. Beliau itu masih jalan kaki dengan pakai sepatu, pakai celana training, dengan kaos setiap pagi. Dia itu mesti jalan. Ketika saya tanya, Pak, setiap hari jalannya berapa? Kalau dulu itu mesti rutin 10 kilo. Terus semakin bertambahnya usia menurun 8, menurun jadi 6, menurun jadi 3. Sekarang sudah menurun jadi cuma 2 kilo. Tapi ketika saya tanya usianya berapa? Usianya sudah mendekati 80, saudara. Usia beliau mendekati 80. Kenapa? Karena itu tadi, karena olahraga lain-lain tidak. Saya tanya, Bapak olahraga yang lain? Tidak, saya hanya jalan kaki setiap hari dan tidak pernah tidak. Hebatnya di situ. Makanya saya di video saya yang lalu-lalu itu sering kali saya mesti ngomong, sampean harus jalan kaki, kita harus jalan kaki, kita harus jalan kaki. Jalan kaki lari, jalan kaki lari. Kenapa? Karena saya sudah mencari karena saya bukan dokter, saya bukan ahli gizi, bukan ahli segala macam. Tapi saya bertanya kepada narasumber yang jelas dan orangnya ada di depan saya, dan saya sering komunikasi dengan beliau-beliau. Ternyata sumber kesehatan beliau-beliau itu ada di jaga pola makan dan jalan kaki. Sebenarnya kalau ngomong olahraga, beliau tidak berolahraga banyak. Jalan kaki itu aktivitas rutin, aktivitas, dan itu yang ditinggalkan oleh manusia zaman modern sekarang ini. Karena ada motor, ada mobil, kemana-mana dekat-dekat sudah naik kendaraan, itu yang membuat tidak stabilnya tubuh. Nah, ketika sudah tidak stabil, kita harus akhirnya jalan kaki itu masuklah dalam kategori olahraga. Pada dasarnya sebenarnya bukan. Jalan kaki itu harus, kewajiban manusia itu wajib jalan kaki. Karena yaitu tadi, untuk membakar, untuk mengeluarkan keringat. Kan keringat racun-racun tubuh itu tidak hanya keluar dari fases dan urin saja, bisa dari keringat juga kan. Nah, ketika kita tidak pernah berkeringat ya otomatis kita kurang sehat. Itu sudah pasti seperti itu. Jadi kita harus olahraga. Apa bahasanya? Sekarang jadi olahraga lah, jalan kaki itu olahraga. Padahal dulu bukan. Dulu itu hanya rutinitas harian aja orang-orang. Ya, saya ingat betul nenek saya aja meninggal di usia 79 kalau nggak salah. Terus yang dari ibu saya sana itu meninggalnya di usia 80 sekian. Beliau-beliau itu masih bertahan betul di usia segitu. Karena ya memang kalau saya ingat-ingat ketika ada kegiatan di tetangga desa, ketika ngelayat atau ziarah umroh, ada tetangga atau apa, beliau itu selalu jalan kaki. Sekarang kan tidak, naik becak, dibonceng motor, kan begitu. Pergerakan kita yang kurang, itu yang membuat kita kurang sehat. Jadi kesimpulannya adalah jangan sampai tidak menggerakkan badan kita kalau kita ingin cepat sehat. Cara cepat sehat paling mudah adalah kita bergerak, dan paling mudah yang dilakukan kita bergerak dengan cara apa? Jalan kaki. Begitu hebatnya jalan kaki. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.